Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Persib Bandung juara Liga 1 Indonesia, menyusul hasil imbang 3-3 Persik Kediri melawan Persebaya di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin. Hasil yang diraih Persebaya ini membuat mereka tertahan di posisi ketiga dengan 54 poin, dan mengoleksi poin yang sama dengan Dewa United di posisi kedua. Dengan 3 laga tersisa yang maksimal bisa meraih 9 poin, maka kedua tim itu sudah tak bisa mengejar raihan poin Persib yang ada di puncak dengan keunggulan 10 poin. Selamat kepada Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Liga 1 2024-2025. Liga 1 musim ini, kata Erick, dikutip dari akun resmi Instagram miliknya, Selasa. Juara musim ini terasa spesial bagi Sang Pangeran Biru, karena mereka menuliskan beberapa rekor baru. Di antaranya adalah pertama kalinya Persib juara 2 kali beruntun, pertama kalinya juara dengan format kompetisi penuh, dan untuk pertama kalinya akan menerima trofi juara di Bandung, tepatnya pada laga kandang terakhir mereka saat menjamu Persis Solo pada 25 Mei. Dengan juara ini, Persib juga menorehkan sejarah baru di era Liga Indonesia, karena menyamai rekor Persipura Jayapura dengan gelar yang sama, yakni 4. Jumlah ini akan menjadi 9 gelar jika dihitung dari era perserikatan, karena mereka sudah mengantongi 5 gelar di era tersebut. Dalam unggahannya itu, Erick lalu memaparkan bahwa ia bangga pada musim ini Liga 1, dipercantik, dengan adanya video assistant referee VAR yang dijalankan penuh sejak pekan pertama. Selain itu, di samping memakai 8 pemain asing untuk meningkatkan kualitas kompetisi untuk terus naik di level Asia, Liga 1 musim ini juga mewajibkan setiap klub untuk memainkan minimal 1 pemain muda U22 dengan waktu 45 menit. Regulasi pemain muda ini, kata Erick, adalah bentuk perhatian PSSI untuk membina para pemain muda di tanah air. Dalam kebijakan musim ini, kami juga tetap berkomitmen untuk membina pemain muda bisa mendapat menit bermain di Liga, kata dia. Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas Liga agar bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan masuk peringkat ke-12 di Asia, tambah dia. Liga 1 musim ini menyisakan 3 pekan lagi menuju akhir musim. 3 pekan itu akan dimulai pada akhir pekan ini, lalu akhir pekan depan, dan terakhir akan kompak dimainkan pada 25 Mei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung sah menjadi juara Liga 1 2024-2025 yang baru memasuki pekan ke-31. Sementara, Persis Solo terancam untuk turun lagi ke zona degradasi. Persib menjadi juara usai mengetahui hasil imbang Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dengan skor 3-3. Duel pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 itu digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Senin 5 Mei 2025. Semula Persebaya sudah unggul 3-2 atas Persik. Di ujung babak kedua, penyerang Persik, Ramiro Vergonzi, mencetak gol dan membawa kedudukan imbang menjadi 3-3. Para pemain Persib melakukan nonton bersama pertandingan itu. Melihat Persik menyamakan kedudukan dan waktu pertandingan berakhir, pemain Persib bergembira. Persib saat ini berada di posisi pertama klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengemas 64 poin. Maung Bandung menyisahkan 3 pertandingan lagi melawan Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis. Jumlah poin Persib saat ini tidak bisa dikejar oleh Dewa United yang duduk di posisi kedua dengan mengemas 54 poin. Di pertandingan lainnya, ada duel Persis melawan Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin 5 Mei 2025. Dalam laga itu, Persis kalah dengan skor 0-1 dari Arema FC. Kekalahan itu membuat Persis kini duduk di posisi ke-14 dengan mengemas 32 poin. Laskar Sambernyawa hanya unggul 2 poin dari batas zona degradasi yang diduduki Barito Putra.
Mengundang tim ternama sekelas Manchester United sudah seharusnya menjadi pamor yang tak boleh terlewatkan. Namun nih yang jadi permasalahan kini justru pamor ini seakan hilang. Pembentukan ASEAN All-Star yang bermula punya gengsi besar karena tujuan buat menambah gairah saat menjamu setan merah, malah jadi bahan pertimbangan yang tak serius. Dari pihak AFF memang selalu membesar-besarkan match, namun seakan para anggota seperti Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Malaysia itu sendiri tak ada niatan lebih. Yang ada hanya sebuah formalitas belaka. Kini situasinya semakin pelik, AFF mulai mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tiket yang dijual tak laris seperti yang diharapkan, euforia yang diprediksi membuncah justru terasa hambar. AFF pun diklaim salah mengambil keputusan. Penempatan venue di Malaysia ternyata gagal memenuhi target pasar yang diimpikan di kawasan ASEAN. Banyak yang meyakini andai saja pertandingan digelar di Indonesia ceritanya pasti akan berbeda. Enggak ada yang salah, Manchester United memang menjadi salah satu klub Eropa yang punya nilai tinggi. Meski sedang berantakan beberapa tahun belakang, namun The Red Devils masih menjadi salah satu klub yang punya pamor. Maka dari itu kedatangan skuad asuhan Amorim ke Asia Tenggara tentu bakal menghebohkan jagat pecinta sepak bola. ASEAN All-Star pun dibentuk, yang bertujuan agar 11 negara anggota semuanya terlibat. Namun masalah utama yang membuat pertandingan ini terasa hambar, bermula dari keputusan-keputusan strategis yang dinilai keliru layaknya soal pemilihan venue. Malaysia memang punya infrastruktur yang baik, tapi untuk urusan euforia sepak bola Indonesia jelas berada di level yang berbeda. Fanatisme supporter Indonesia sudah diakui dunia, dan bukan rahasia lagi jika stadion-stadion di tanah air kerap dipenuhi lautan manusia, bahkan untuk laga persahabatan sekalipun. Sayangnya AFF seperti menutup mata, mereka lebih memilih jalur aman namun justru mengorbankan potensi besar dari negara dengan basis supporter terkuat. Sehingga tak heran media-media memberikan klaim jika AFF salah menganalisa pasaran, mereka gagal meraup perhatian dari tujuan mereka sendiri. Kali ini persoalan lebih dalam muncul dari sisi yang paling krusial, yakni penjualan tiket. Sejak diumumkan animo fans terhadap laga ASEAN All-Star melawan Manchester United memang tidak sebesar yang diharapkan. Banyak yang ragu apakah benar setan merah akan tampil dengan kekuatan penuhnya, atau justru hanya membawa skuad pelapis saja. Keraguan ini cukup beralasan, sebab laga ini bukanlah agenda resmi FIFA yang membuat klub bebas menentukan siapa yang akan dibawa. Bahkan nih, demi meningkatkan minat penonton, AFF bersama pihak penyelenggara di Malaysia mencoba berbagai cara. Salah satu upaya mereka adalah dengan menggoda pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, untuk ikut memperkuat ASEAN All-Star. Nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Shandy Walsh sempat masuk dalam rencana. Namun lagi-lagi harapan itu pupus, karena pertandingan ini bukan agenda resmi, para pemain tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Upaya menarik fans Indonesia akhirnya gagal total. Selain itu ada satu faktor lain yang memperparah situasi, yaitu soal harga tiket. Jika dilihat kategori terendah saja tiket dijual seharga Rp50 atau sekitar Rp190.000. Harga tiket lain membentang dari Rp380.000 hingga mencapai Rp5 juta untuk kelas VIP. Jika melihat dari sudut pandang penyelenggara, harga itu sebenarnya masuk akal. Tapi mau bagaimanapun mendatangkan Manchester United bukanlah perkara murah, dan biaya operasional harus ditutup. Namun dari sudut pandang fans, apalagi fans lokal Malaysia, harga tersebut terasa mencekik. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenangan buruk yang masih segar dalam ingatan. Saat laga Malaysia melawan Nepal, tiket hanya Rp44 saja sudah menuai protes besar. Waktu itu stadion berkapasitas 40.000 hanya terisi tidak sampai 10.000 penonton. Menciptakan pemandangan tribun kosong yang mencolok, tak heran situasi serupa kini terulang, tiket mahal,
keraguan akan kualitas laga dan kurangnya bintang besar membuat penjualan tiket ASEAN All-Star versus Manchester United terseok. Meski sempat diturunkan harganya, Mint fans tetap tak melonjak drastis. Kerugian finansial tampaknya sudah tak terhindarkan. Kemudian saat pembentukan tim ASEAN All-Star, alih-alih menghadirkan skuad terbaik dari setiap negara, pemilihan pemain justru dianggap asal-asalan. Pemilihan pelatih Kim Sang-sik juga kurang tegas. Sebab ia belum lama melatih timnas Nguyen sehingga belum tahu seluk-beluk sepak bola Asia Tenggara. Dan pada akhirnya saat pemilihan pemain tak ada yang bisa yakin, tak ada strategi antar pemain terutama soal komunikasi. Bukannya tidak akur, namun memang secara bahasa, budaya dan kesibukan masing-masing masih belum menyatu. Sebab jadwal terbilang mepet dengan kebanyakan kompetisi di akhir musim 2024-2025. Dan lebih parahnya lagi, sebagian pemain bahkan terlihat kurang bergairah memperkuat tim ini. Di mana beberapa nama pemain bintang resmi mengundurkan diri dan kini hampir semua anggota seperti Indonesia, Thailand, hingga Malaysia yang notabene tuan rumah pun hanya mengirimkan pemain lapis 2, bukan pemain bintang seperti tema tim ASEAN All-Star. Sebuah ironi mengingat lawan yang dihadapi adalah Manchester United, salah satu klub paling legendaris di dunia. Kini hanya Vietnam seorang diri sebagai tim asuhan Kim Sang-sik yang masih niat dengan mengirimkan nama-nama bintang mereka, seperti Do Duy Man, Nguyen Quang Hai dan Nguyen Huang Duc. Dengan begini sekarang Vietnam bingung sendiri. Nguyen merasa paling niat di antara negara lain yang seolah nggak ngurus. Dengan kebingungannya fans hingga media Vietnam secara terang-terangan mempertanyakan publik Vietnam soroti laga persahabatan tim ASEAN All-Stars melawan Manchester United dengan sebuah hinaan. Di mana menurut sejumlah supporter sepak bola negeri Naga Biru, laga melawan Man United tidak berguna dan tidak ada kualitasnya. Hal itu karena pertandingan seperti ini hanya mementingkan sisi komersial ketimbang profesionalitas. Pertandingan komersial, tidak berguna. Manchester United sekarang juga tidak ada kualitasnya lagi, hanya pamer nama saja, tulis netizen Vietnam. Sementara itu media Vietnam dan Tri.com VN juga menyadari itu. Mereka pun paham mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Dalam artikel berjudul "Mengapa Sejumlah Bintang Menolak Bergabung dengan Pelatih Kim Sang-sik untuk Menghadapi Man United", media tersebut menganalisa terkait pemain yang tak tertarik karena sepenuhnya enggak ada gairah. Hanya ada komersial keuntungan dari pihak AFF doang.